Bangku tunggu, terus dari bangku tunggu ada aula tuh, pintu aula yang gue bilang tadi kalau lo masuk tadi sebelah kanan. Nah tengah-tengah itu kan ada kursi. Nah gue ada di depannya gitu. Jadi ini resepsionis gue, depannya ini aula. Gitu. Jadi pas gue tulis jurnal tuh bang, di aula tuh berisik bang. Nah tiba-tiba mobil nyala nih di basement, dan sedangkan di basement tuh cuma ada motor gue, motor OB, sama mobil si manajer teknik ini. Kan ada, gue bilang tadi depan resepsionis ada kursi tunggu kan. Aku tidur di kursi panjang tuh, sofa panjang kan. Nah itu kejadian yang dialamin si Mbak Sekretaris, gue alamin. Jadi gue kalau pakai senter tuh akan dari kiri ke kanan gini. Gitu kan, karena kan dari panel, mesin lift, udah. Karena sebelah kanannya kan lurusan gue gak ada apa-apa kan. Nah pas begini bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang pernah main di sini sebelumnya. Kali ini beliau mau cerita tentang pengalamannya ketika berjaga di kantor bekas hotel. Gimana pengalamannya, kita sapa dulu. Samping gue udah ada Bang Edo. Halo Bang Edo. Siap, Bang Rizko, sehat. Gini. Alhamdulillah Bang, gimana kabarnya Bang? Sehat. Udah lama ya? Alhamdulillah. Udah lama ya Bang? Udah berapa bulan? 7 bulan tuh bang, udah selamatan tuh kalau orang hamil tuh. 2 bulan lagi brojol ya. 2 bulan lagi brojol. Nah ini ya Bang ini dari Bogor ya ke sini ya. Betul. Sebelumnya udah janjian cuman ya berhalangan. Akhirnya datang lagi. Nah ini mau cerita tentang jaga kantor bekas hotel nih Bang. Ini ya pengalaman di 2022 lah bang. 2 tahun yang lalu. Jadi memang pada saat gue jaga tuh difungsikan sebagai kantor. Cuman memang bangunan itu sebenarnya awalnya hotel. Tapi di balik itu sebenarnya ada histori di masa lalu sih. Cuma pantengin aja. Ya. Bukan ada kelam, memang kelam ya. Iya, ada histori di masa lalu yang kurang enak lah awalnya sebelum terjadinya sebelum dibuat bangunan itu gitu. Nah ini sempat ngobrol di belakang layar kan, ngalaminya kan banyak nih Bang ya. Lumayan. Nah banyak, lebih banyak ya. Ada sumber dari orang juga dan juga ada betul. Bang Edo ngalamin sendiri gitu ya. Oke, siap tahan dulu ceritanya Bang. Oke, sebelum masuk ke cerita gue mau ingetin kalian, buat kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis cara gampang banget, langsung aja hubungin kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi gak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Edo. Jadi gimana ceritanya Bang? Ya, jadi gini Bang. Ceritanya tuh dimulai di Maret 2022. Ya kan? Jadi sebenarnya dulu tuh gue keadaan nganggur. Cuma gue masih tinggal di Jakarta gitu. Kayak daerah-daerah Juanda, Tukutani situ. Nah gue sering ngumpul lah sama teman-teman gue yang kebetulan teman gue nih punya usaha nih kayak business development gitu. Ya kan? Gue sering minta ilmu dan ya cari ilmu lah intinya ya kan. Maksudnya buat upgrade diri aja Bang. Nah dari situ kebetulan dia kontrak sama salah satu perusahaan lah. Perusahaannya di bidang finance ya. Bergerak di bidang finance, pengelolaan finance gitu. Nah buat ngedevelop bisnisnya nih. Karena pada saat itu tuh perusahaan ini mau expanding bisnis gitu Bang. Dan akhirnya dari situ gue ikut apa ya Bang ya? Ikut nimbrung sebenarnya walaupun kan bukan basic ya. Cuma karena pengen upgrade diri aja, pengen tahu. Sebenarnya pada saat itu juga walaupun gue ikut, gue cuma liatin aja Bang. Ya kan, nggak bisa kasih solusi atau apa, nggak bisa lah. Nah dari situ singkat cerita, jadi gini, satu perusahaan ini yang finance ini dia mau expanding scale up bisnis lah. Akhirnya bukalah perusahaan lagi, anak perusahaan lah gitu kan, yang bergerak di bidang broker. Nah broker ini masih terkait dengan bisnisnya gitu, biar bisa
menjangkau lah karena memang udah terlalu banyak klien gitu kan. Nah broker insurance gitu. Nah akhirnya bukalah perusahaan baru. Nah di mana perusahaan tersebut berdomisili di gedung bekas hotel dulunya bang. Cuma terbengkalai bang. Bekas hotelnya terbengkalai semasa COVID. COVID itu kalau nggak salah dari 2019 ya. 2019 akhir ya? Iya, sampai 2021 kalau nggak salah itu terbengkalai itu. Nah, lumayan ya? Iya, cuma karena memang mau dibuka lagi tuh kan butuh maintenance yang lumayan besar. Pasti. Terus kita harus cari operator juga. Operator kan nggak semata-mata kita nggak punya uang kan nggak bisa lah intinya gitu ya kan. Akhirnya ya udahlah karena perusahaan ini mau scale up, ya udah akhirnya lantai 3-nya dijadikan kantor. Nah pada saat itu ya kan, ya gue dijanjikan sesuatu lah, cuman ya sebelum perusahaan ini berjalan lebih pesat ya udah lu bantu-bantu sini dulu lah. Nah pada saat itu gue suruh jaga itu gedung bang, gitu. Gue singkat cerita gue jagalah itu gedung. Jadi konsepnya sebenarnya gue hanya melayani di lantai 3, cuma karena itu aset semuanya di bawah penjagaan gue, jadi ya job deskripsi gue adalah ya gue harus patroli dari lantai 1 sampai rooftop, totalnya 6 lantai bang. Gitu. Spesifikasinya gini ya, jadi biar netizen juga paham ya. Jadi hotelnya nggak terlalu besar, mungkin sekitar 9x15 lah, lebar 9, panjang 15. Gitu. Jadi pada saat lu masuk hotel nih lantai 1 tuh cuman ada kalau lu masuk pintu lantai 1 tuh sebelah kanan aula bang, aula yang disewakan untuk meeting atau seminar. Sebelah kirinya tuh resepsionis. Di ujung itu ada pintu yang kalau lu buka, lu tembus sebelah kanannya taman belakang, sebelah kirinya itu toilet. Lantai 2 pun sama seperti itu, cuma bedanya di lantai 2, di atas ruangan resepsionis ini, ruangan pemilik gedung. Tapi sudah meninggal bang. Itu orang Indonesia Timur, sudah meninggal dan itu dikunci, kuncinya dibawa sama keluarganya di Indonesia Timur. Gitu. Nah lantai 3 sampai lantai 6 itu kamar hotel yang satu lantai itu ada 10 kamar lah. Satu terdiri dari 1 kamar VIP dan 9 kamar biasa. Nah untuk di lantai 3 itu sudah direnovasi jadi kantor bang. Ya kan? Kalau yang di lantai 4 sampai lantai 6 itu masih keadaan lama tuh. Maksudnya masih ada kasur, masih ada TV gitu kan. Masih layak pakai lah ya kan. Gitu. Kalau yang di lantai 3 khusus untuk kantor. Dan ruangan VIP-nya tuh ruangan direktur gua. Kenapa gua harus cerita ini? Karena hal yang gue temuin terkait di lokasi ini. Gitu. Terus dia ada basement bang. Basementnya itu untuk parkiran mobil dan simpen genset sama panel-panel pompa air. Karena di daerah ini kan kebetulan lokasi di Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat itu kalau hujan dikit, kalau air nggak disedot di basement tuh banjir ya. Jadi memang ruang mekanikal, elektrikal tuh di bawah lah gitu kan. Nah kira-kira kayak gitu. Terus di rooftop tuh ini aja bang, outdoor AC aja. Cuman dari lantai 6 ke arah rooftop itu pas lu naik tangga, ini tangga nih misalnya, terus ke kiri itu lu keluar ke rooftop, tapi di depan tangga tuh ada pintu itu tuh ruangan mesin lift. Mesin lift gitu kan. Nah itu kira-kira gitulah bang denahnya. Dari situ gue masuk nih bang, ceritanya ini bulan puasa nih, gue masih inget banget, bulan Maret 2022 kalau nggak salah, mau mendekati lebaran gue masuk di situ. Terus karena itu perusahaan baru ya, mungkin orang-orangnya belum tahu job desk security apa sih, sampai HRD-nya kan confirm juga tuh job desk security sebenarnya apa sih, ya patroli aja pak ya kan. Cuma karena memang gue di situ masih dikit nih ya kan, biasanya kan patroli sejam sekali kan. Cuma kalau di situ gue saranin jangan terlalu sering pak, karena gue cuma sendiri kan. Gitu. Akhirnya ya bebas lah di situ. Intinya lu harus cek APAR ya, alat pemadam api ringan di setiap lantai itu lu harus cek, karena kalau kadaluarsa kan harus ganti kan. Nah gitu. Dari situ itu hari pertama bang, hari pertama tuh gua jaga 24 jam. Ya karena memang terus terang aja di sini nggak kayak shift security lain yang 42 tuh, 2 pagi 2 malam 2 libur. Di sini nggak, karena perusahaan baru. Jadi gua 2 hari pagi, 2 hari 24 jam, 2 hari libur. Kalau ada orang komen, kok lu kuat jaga 2 kali 24 jam? Enggak juga. Kantor aktivitas selesai, mobil keluar semua, gue tidur. Ntar bangun pagi lagi gitu. Jadi cuman kayak lu ditaruh di situ aja biar gedung tuh ada yang isi gitu, ada orang gitu. Ini ceritanya malam pertama bang. Hari pertama gue kebagian 24 jam. Kenapa? Karena itu udah masuk cuti lebaran pada saat itu. Nah, jadi memang pure gue sendiri. Dan perlu gue jelasin juga, di sebelah gedung gue itu, bekas hotel yang dijadikan kantor itu, sebelahnya tuh itu perusahaan induknya bang.
Perusahaan induknya yang dulunya security-nya suka backup jaga di hotel ini pada saat hotel masih beroperasi. Jadi security yang sebelah ini kebetulan ada yang dituakan dan dia yang tahu lah seluk-beluk di sana, ya kan. Cuma itu nanti belakangan lah bang ya. Ya kan. Ini cerita awalnya dulu nih. Gue masuk bang pada saat itu kebetulan pada saat mau cuti lebaran, jadi gue kebagian 24 jam jaga. 24 jam jaga. Jadi biasa aja bang ya, maksudnya job desk security kan setelah patroli pasti lu tulis buku jurnal. Nah di sana tuh nggak ada posko, jadi gue pakainya meja resepsionis itu. Nah meja resepsionis tuh. Jadi gue habis patroli pada saat itu tuh mungkin tengah malam. Beres patroli gue tulis jurnal tuh bang, tulis jurnal. Nah resepsionis gue terus depannya ada kayak bangku tunggu. Oh iya. Bangku tunggu, terus dari bangku tunggu ada aula atau pintu aula yang gue bilang tadi kalau lu masuk ada di sebelah kanan. Nah tengah-tengahnya itu kan ada kursi. Nah gue ada di depannya gitu. Jadi ini resepsionis gue, depannya ini aula. Gitu. Jadi pas gue tulis jurnal tuh bang, di aula tuh berisik bang. Jadi kalau malam tuh bang lampunya cuma dinyalain satu-satu aja, remang-remang aja, redup untuk menghemat listrik kan. Nah di aula tuh berisik, tapi bukan berisik apa ya? Berisiknya tuh kayak ada anak kecil main-main gitu loh. Tapi gue bisa pastikan itu anak perempuan dan lebih dari satu orang. Malam. Kan nggak mungkin ya. Maksudnya gue udah nalar deh ini nggak mungkin. Cuman gue nggak tahu kenapa dari dulu nih gue kepo bang. Mungkin orang Indonesia asli ya kan. Asli. Jadi gue kepo. Gue pengen banget gitu ngeliat nih apa. Jadi kebetulan gini bang. Di dalam ruangan aula itu pada saat COVID, waktu masih hotel, pada saat COVID tuh kan karyawan-karyawan tuh bete ya. Jadi dia taruhlah tenis meja tuh bang. Buat obat bete mereka dulu karyawan hotel. Nah pada saat udah diisi kantor, jadi mungkin nggak diberesin gitu. Nah akhirnya ya udahlah, biarin aja taruh situ aja gitu. Nah pas gue cek nih, balik lagi ke cerita yang tadi, gue cek nih maksudnya suara apa nih gitu kan. Pengen tahu aja, gue cek. Kebetulan kan lampunya ada sebelah kiri bang, gue nyalain lampu. Nah itu, lu tau bed tenis meja kan, sama bola itu udah di bawah semua. Padahal paginya pada saat gue serah terima sama security lama itu rapi, jadi di atas meja dan bednya ditumpuk gitu kan, yang buat ininya sama bolanya. Kalau bolanya oke lah kebawa angin, di bawah masih make sense lah ya. Tapi ini bednya loh, ya kan. Tapi itu udah langsung maksudnya? Udah langsung nggak ada suara aja gitu pas gue buka tuh. Udah dari situ gue tutup lagi bang, gue matiin, gue tutup lagi. Udah gue duduk lagi tuh di situ. Tuh nggak lama berselang, kayak gitu berulang bang. Lagi. Iya, akhirnya gue jaga pakai headset tuh. Saking maksudnya. Anjir, first impression dong. Dia dong ya kan. Maksudnya ya oke lah lu sering dibenturkan hal gaib, tetep ngedon juga bang. Pasti ya kan, karena bukan alam lu gitu kan. Betul. Ya kan, ya udah akhirnya gue pakai headset sampai pagi. Iya. Nah terus gini bang, di situ tuh kalau weekday ya, ini udah ini ya, maksudnya udah setelah lebaran nih aktivitas kantor masuk ya. Kalau weekday itu ada yang tinggal di situ selain dari security. Jadi di lantai 3 ada satu kamar yang disediakan khusus untuk manajer teknik. Orang asuransi tau lah teknik itu divisi apa gitu kan. Nah manajer teknik itu tinggal di lantai 3. Disediain lah sama bos gue untuk efisiensi budget mungkin ya kan. Nah sama satu OB. Gitu. Mereka pulang di saat hari Jumat malam aja. Sabtu minggunya mereka sama keluarga gitu. Yang nggak pulang-pulang gue lah di situ kan. Nah jadi ada cerita ini dari si OB lah bang ya. Dari si OB. Biasanya kan dia pulang nih Jumat malam bang. Jumat malam dia pulang. Nih dia dari luar. Karena memang kebetulan di depan gedung gue tuh ada warung rokok gitu. Tempat kami nongkrong tuh kan. Nah dia masuk nih. Bang. Gue pulangnya besok. Dia bilang gitu. Itu Jumat malam ya. Gue pulang besok. Biasanya dia udah pulang tuh. Gue pulangnya besok karena nanti sore itu gue mau cuci bang. Oh ya udah. Udah tuh. Naiklah dia ke atas, itu baru jam 8 bang, baru jam 8. Sekitar jam 10, jam 11 lah. Iya masih sore lah, karena gue lihat si warung depan tuh baru beres-beres mau tutup, karena dia kan tutup jam 10, jam 11 kan. Gue denger suara sikat-sikat di toilet lantai 2, karena gedung gue tuh sepi, dia satu arah doang kan. Arah mobil satu arah, mobil lewat aja kedengeran bang, sepi banget lah. Area di situ sepi, karena memang lingkungannya apa ya bang ya? Kayak perkantoran sama pergudangan gitu bang, tapi sepi banget lah, sepi, jalanan itu sepi. Jadi kalau ada gerakan apa tuh kedengeran tuh, apalagi di lantai 2 ya, karena kan tembus lewat tangga tuh biasanya suaranya kan. Nah dari situ gue, wah ini orang lagi sikat-sikat. Cuman nggak tahu kenapa malam itu hawanya bete bang, hawanya bete aja gitu. Nah akhirnya gue WhatsApp nih dia nih, bro, lu abis nyuci udah tidur di bawah aja, lu kan besok libur.
Kalau gue kan besok masih 24 jam lagi. Jadi itu gue hari pertama 24 jam. Besoknya 24 jam lagi gitu. Nah udah tuh gak bales tuh. Mungkin masih cuci handphonenya di pantry kali. Udah gue. Sampai gue ketiduran tuh bang. Nungguin dia. Gue ketiduran tuh. Sampai gue ketiduran tiba-tiba jam 5 gue dibangunin. Sama dia nih. Bang, itu pulang kampung. Minta tolong bukain kunci dong. Jadi gitu kan. Nah akhirnya gue bukain kunci, gue gak ngomong apa-apa nih bangun tidur bang ya. Terus dia bilang gini, bang sorry ya WhatsApp lu gak dibales, gue gak jadi nyuci malam, gue ketiduran. Dan dari situ baru gue serius nih. Enggak, gue malam denger suara sikat-sikat bro. Gue bilang enggak serius, gue gak jadi nyuci. Ya udah akhirnya gue diajak pantry, gue diunjukin ember baju kotornya tuh, bajunya masih penuh, gue gak jadi nyuci gitu. Jadi ya malam itu gue gak tahu lah itu siapa ya, cuman nyuci. Suara sikat lah, suara sikat gitu. Nah kebetulan kamar mandi itu lokasinya di depan, persis di depan ruangan almarhum pemilik gedung. Mungkin kamar mandi itu salah satunya yang dipakai beliau dulu lah. Cuma gue nggak tahu karena memang lantai 2 ini nggak pernah tersentuh bang. Jadi pada saat gue masuk itu memang harus udah apa ya, maksudnya wajib direnov gitu. Udah banyak plafon-plafon di lantai 2 tuh yang turun gitu. Jadi wajib direnov. Kalau lo mau gunakan secara maksimal harus renov full gitu. Nah cuma karena memang dulu kebutuhannya cuma di lantai 3, yang direnov lantai 3 aja. Gitulah. Ya bangunan gak dipakai lama gimana sih gitu. Iya. Nah terus ada lagi. Jadi gue aneh ya bang ya. Ini sorry itu saya. Maksudnya gue gak tahu kenapa. Gue diganggu di sana tuh pada saat gue sendiri. Jarang banget kalau di weekday mereka ada nih. Mungkin kan netizen bingung ya, anjir kok diganggu weekend doang. Gue gak tahu ya kan. Karena pada saat weekend tuh gue pasti selalu sendiri di sana. Ya kan. Nah ini ada weekday kejadian gini. Kan gue tadi sempet cerita ada manajer teknik ya. Manajer teknik. Gue kan tidur di sana gitu kan. Nah ini masih jam berapa ya? Gue belum patroli sih, di bawah jam 12 lah pastinya. Gue belum patroli karena gue patroli selalu jam 12 up dikit. Nah gue lagi dengerin musik bang. Scroll YouTube gitu. Nah tiba-tiba mobil nyala nih di basement, dan sedangkan di basement tuh cuma ada motor gua, motor OB sama mobil si manajer teknik ini. Ya kan mobil nyala. Nah cuma gua di situ gak ada yang aneh karena apa ya, maksudnya manajer teknik ini sering melakukan hal itu kalau dia mau pulang kampung. Entah di weekday ya, karena kalau ada keluarga yang sakit dia gercep tuh bang, langsung kayak gitu. Nah gue pikir biasa nih kan, maksud gua ini mau keluar nih Pak Bos, gue bilang kan. Ya cuma karena gua apa ya nih, sorry ya, maksudnya karena gue memang sebel orangnya, jadi gue cuekin gitu, ya kan? Gue cuekin dulu, bentar lagi dia naik deh ya kan, udah gue cuekin, lama, karena bau solarnya makin naik bang, makin naik ke area gue, ke lantai 1 kan itu di basement kan. Lah kok orang nggak turun-turun, mobil nyala bang. Akhirnya gue turun ke basement, nggak ada orangnya. Mobil nyala. Bukain dulu pintu, kekunci kan. Ajar orang mau nyapa, manasin mobil, kunci. Di situ gue nggak connect loh bang. Maksudnya kan lu kunci mobil harus pakai kunci dong. Iya. Nah itu mobil nyala kan kuncinya harusnya nyantol dong. Logika. Nah tapi gue di situ nggak connect. Gue langsung samperin Pak Bos yang ke lantai 3, gue ketok-tok. Bos, gue bilang. Lama tuh gue ketok-tok, dibuka cuma pakai celana pendek masih ngeliat bang. Ambil kucuk-kucuk mata kan. Ada apa mas katanya. Pak Bos mau pulang kampung. Gak sih baru bangun tidur. Ini dibangunin sama sampean katanya. Lah mobilnya nyala bos, bilang kan. Serius mas? Iya. Yaudah cek yuk kata dia gitu kan. Yaudah kuncinya bawa. Ya, bawa sama dia kuncinya. Turun ke bawah udah mati, Bu. Ya. Tapi gini, dia kan, mana mas, kamu udah mau ini ya, maksudnya, iya udah mau marah kan. Gue juga kan karena gue sebel sama dia, wah emosi nih. Besok resign nih gue bilang nih kan. Nah cuman pada saat itu yang bikin dia percaya tuh kap mesin panas bang. Kap mesinnya panas. Jadi kayak gue nggak tahu lah ya. Waduh mungkin karena gue nggak ngerti, maksudnya gue nggak ngerti hal gaib. Jadi kenapa bisa kayak gitu tuh kan di luar nalar gue gitu. Jadi gue gak tahu lah apa yang terjadi. Dan akhirnya si Pak Bos itu, mas saya tidur di bawah aja lah, nemenin sampean jaga. Akhirnya tidur di bawah hari itu. Nah pada saat tidur di bawah itu kan dia gak bisa tidur bang, karena udah kepala gue gangguin tuh. Terus dia masih apa ya, kayak berpikir kok bisa ya, mobil gue kunci di kamar nih. Terus kata security mobil gue nyala. Udah gitu mesinnya panas gitu. Karena gini bang, sorry ya, CCTV di sana mati semua. Belum dibenerin pada saat zaman hotel tuh, peralihan ke kantor gua itu belum dibenerin. Itu belum karena kantor gua baru kan. Jadi nggak ada CCTV. Itulah yang bikin mungkin gue susah juga kalau ada hal-hal kayak gitu. Dan di sana gue juga harus menjaga kondusivitas karyawan ya. Jadi mereka
nggak boleh didengarkan hal-hal kayak gitu. Cuma karena memang ini manajer yang cerita juga, dia akhirnya cerita gini, beberapa hari lalu gue sama Bang Yanto, partner gue nih, sama Bang Yanto kejadian gitu mas. Cuma pada saat itu gue lagi kerja nih di kamar lantai 3 di depan laptop, tuh remote TV di samping mas, gue lagi kerja katanya. Tiba-tiba TV nyala mas, langsung gue telepon Pak Yanto tuh, ngapain Pak? Jemput gue katanya, gue takut tidur di bawah akhirnya deh. Apa itu? Jadi dia tidur di bawah udah kali kedua tuh, yang kedua sama gue, gitu. Itu pengalaman dari dia nih, dari dia. Terus ada lagi di mana gini bang, ini kejadiannya siang ya, siang karyawan ada. Jadi karena ini kan perusahaan baru bang, pada saat gue masuk pun karyawannya baru 12. Tapi kesini-sininya makin rame sih, terakhir gue resign hampir 30-an lah, baru masuk tuh 12 dan ada satu-satunya perempuan dan multi talenta bang. Maksudnya bukan multi talenta ya, efisiensi budget mungkin. Jadi merangkap digital marketing lah, merangkap sekretaris, merangkap teknis lah pokoknya. Minimalisir budget lah intinya gitu kan. Ada satu perempuan Muslim lah, karena di sana rata-rata religius semua bang. Orang-orang religius bang, asli di sana tuh nggak boleh azan dikit gas gitu, berjamaah gitu. Pokoknya religius banget lah. Nah ceritanya si cewek ini dapat haid. Dapat haid, buang pembalut di toilet. Jadi gini, setiap satu ruangan kamar itu kan pasti ada toilet karena bekas hotel, ya kan. Dia buang pembalut di situ, di ruangan itu, di ruangan teknik namanya kan. Di ruang teknik itu kan toilet kan, karena bekas kamar, dibuanglah ke tempat sampah itu. Nah dari situ bang, setiap malam Jumat, setiap hari Jumat itu kantor bawa darah. Itu bukan cuma gue doang, satu kantor tahu, sampai direktur gue tahu. Bau darah setiap hari Kamis. Seharian? Enggak, maksudnya setiap hari Kamis sering kali lu akan mencium bau amis itulah. Sebelum-sebelumnya enggak, tapi setelah itu dibuang, terus OB gue ngoceh-ngoceh kan, maksudnya OB, lu ngapain sih mbak buang ini di sini gitu, emang kenapa sih, itu kan jorok gitu loh. Ya kan, maksudnya lu buangnya enggak selayak ya. Kata OB ya, gue dengar informasi dari OB karena gue nggak tahu selayaknya buang pembalut kayak apa, gue nggak tahu ya. Ya menurut juga kita ya. Iya, menurut OB lah ya kan kayak gitu. Nah akhirnya dari situ kejadian lah itu. Pokoknya setiap hari Kamis tuh bau darah. Karena ada karyawan buang pembalut. Iya, setiap Kamis tuh bau amis gitu bang, bau darah aja gitu. Terus sering, jadi memang nggak sepanjang hari enggak. Jadi ada momennya. Ada momen, tapi sering gitu, intens di setiap Kamis tuh intens. Di hari-hari lain nggak ada. Sampai akhirnya kita buat kayak pengajian gitu. Oke. Jadi malam Jumat tuh kita buat kayak sedekahan gitulah, yasinan lah di ruang meeting gitu. Sampai akhirnya kayak gitu. Untuk menghilangkan si bau itu, gitu kan. Nah terus ada di momen berikutnya sama si Mbak ini juga. Jadi si Mbak ini tuh, jadi gini bang, kalau hari Jumat kan karyawan Jumatan semua kan, Jumatan semua karena mayoritas laki-laki di sana Jumatan. Si Mbak ini awalnya nih masih belum tahu lah situasi dan kondisi di sana, ya karena dia di situnya kan siang bang, yang tahu sering ngerasain malam kan gua kan. Nah dia tuh orang lagi Jumatan karena kebetulan gue stay, karena ya nggak mungkin kalau Jumatan masa si Mbaknya yang jaga kan. Gue stay di resepsionis, itu tiba-tiba dia lari bang, dari lantai 3 lari itu dia tuh. Pak, kayak nggak bisa ngomong gitu. Kenapa lu mbak? Tar lu. Kenapa? Gue bilang, gue diganggu katanya di ruangan gue gitu kan. Jadi dia lagi tidur bang gini, ya kan, nunggu orang sholat, mungkin biasalah orang-orang kantor kan lagi tidur gini. Di kupingnya tuh ada kayak gitu. Terus dia bangun kan, kata dia mungkin ini kali gue mimpi kan. Nah terus yang kedua tuh dia nggak tidur, maksudnya dia kayak apa sih, kayak sengaja aja gitu kan, gini-gini. Itu 2 kali kayak gitu di kupingnya, jadi gitu. Nah yang kedua cabut dia ke bawah. Akhirnya aku tunggu ya udah tungguin. Udah akhirnya tungguin di bawah. Nah setelah Jumatan itu enggak orang kantor gue tuh enggak langsung masuk. Biasa di lobi dulu, sebat-sebat ya kan, sebat-sebat. Dan makan siang pun kan kalau di tempat gue bang, bos gue siapin catering. Jadi kita nggak boleh beli di luar, lo harus makan rumahan lah nih, gue sediain nih. Jadi enak banget lah bos gue lah ya kan. Nah dari situ belum pada naik kan ke atas. Udah. Nah pikir si mbak ini udah ada yang naik. Jadi gue sholat bentar lagi masuk kata dia gitu kan. Ya udah sholat. Dia pikir udah ada yang naik, karyawan kat sepatu belum ada yang naik tuh. Itu di hari yang sama loh. Dia baru di gitu kan. Itu di hari yang sama. Akhirnya dia sholat. Gak lama turun bang, pakai mukena. Serius gue, turun pakai mukena. Kita lagi ngerokok. Bahkan gue lagi ngerokok sama dirut tuh sama orang-orang gitu kan. Karena di sana kan memang berbaur gitu bang ya. Gue lagi ngerokok gitu di taman belakang. Itu dia turun pakai mukena bang. Turun pakai mukena. Kenapa lu mbak?
TV-nya nyala sendiri bang, katanya kan. TV-nya nyala sendiri, ya remote-nya tuh gini, jadi khusus di lantai 3, remote TV itu di tempat gua, di ruang resepsionis. Khusus di lantai 3 ya. Akhirnya atas perintah direktur gua, Pak cek Pak. Ya udah gue cek, tapi sendiri bang. Akhirnya gue cek sendiri, ya security dong, nggak mau ya kan, kata pimpinan, security siang-siang takut emang nggak enak dong kan. Walaupun hati berkata lain, bete juga bang. Akhirnya gue ambil remote, gue naik bang. Bener bang, TV itu nyala. Jadi kayak semut-semut aja. Udah tuh akhirnya gue matiin, gue turun lagi bawah. Bilang, udah mbak, Mas Onat yuk, saya temenin. Pak izin pak, nemenin. Akhirnya gue ke direktur gitu kan, gue izin nemenin. Udah mas temenin dulu, udah gue temenin dah sampai kelar dah. Nah dari situ tuh udah, akhirnya dia lebih apa ya, lebih nggak sompral. Akhirnya rata-rata di situ semua tuh karena banyak dibentur kejadian itu jadi lebih kayak apa ya, lebih soft aja bang. Jaga sikap gitu. Lebih jaga sikap ya, karena mungkin ya memang nggak bisa dipungkiri lah ya, apalagi gedung yang memang lama nggak diisi. Gitu kan, apalagi katanya dulunya ada historinya gitu. Nah terus ini kejadian menimpa gue juga. Nah gimana tuh? Nah jadi masuk malam bang, itu udah beberapa bulan bang ya. Gue habis balik ke Bogor nih ceritanya. Gue habis balik ke Bogor, gue lelah. Terus dari pagi kan gue harus melayani orang kantor tuh. Itu balik ke Bogor terus gue 24 jam bang, kan capek kan. Nah malamnya tuh gue tidur bang. Mungkin di jam 11 lah, nggak biasanya lah, karena gue belum patroli kan, karena ngantuk gue tidur bang. Gue tidur tuh kan ada, gue bilang tadi depan resepsionis ada kursi tunggu kan. Nah gue tidur di kursi panjang tuh, sofa panjang kan. Nah itu kejadian yang dialamin si Mbak Sekretaris, gue alamin bang. Jadi gue pingin gue nih. Ada yang iya, gue kan tidur gini ya. Miring. Ya ngadep kesana kan, di belakang resepsionis tuh aula. Jadi ada suara. Itu gue loncat bang. Jadi udah nggak refleks kayak bangun gitu, nggak. Gue loncat karena gue udah connect nih. Bangke ini bukan mimpi gitu kan. Udah langsung gue tutup pintu kaca, gue kunci, gue begadang akhirnya di luar. Malam, baru jam 11 lah, di bawah jam 12 kan. Biasalah gue lagi turis-turis jurnal, gue kebelet nih bang. Gue kebelet, di lantai 1 kan ada toilet yang gue bilang tadi. Kalau lu dari ruang tunggu, lu lurus aja gitu kan. Lu lurus, nanti ada pintu, lu buka, itu taman belakang, sebelah kanan, sebelah kiri toilet. Ya kan, nah udah gue toilet lah, singkat cerita gue kencing, toilet. Gue keluar bang, lagi biasa pasang gesper kan, karena kan seragam gue safari ya, bukan kayak security yang lengkap gitulah kalau di sana kan, karena kantor doang gitu kan. Nah terus tiba-tiba bang, di depan gue ini kan taman belakang tuh ya, itu sekitar jarak mungkin ya nggak jauh lah ya, mungkin 8-9 meter, itu ada kayak suami istri bang. Suami istri itu berdiri aja. Kalau lu tahu patung manekin yang suka ada di hotel, di mall. Ya kayak gitu. Mungkin kisaran usianya yang lakinya 50 up, istrinya 40 up lah. Jarak mereka 1-2 meter lah. Maksudnya dari suami ke istrinya 1-2 meter. Kalau dari gua 7-8 atau 9 meter lah. Ya Allah. Dari gue ya. Nah, posisinya mereka ngelihat ke arah jendela, dan di dalam jendela itu ada aula yang gue bilang anak-anak main itu, yang gue ketemu anak-anak. Nah, cuman di situ gue belum tahu maksudnya apa. Tapi apa ya, maksud gue flat aja. Gue bisa gambarin visual bajunya juga bang. Itu kayak pengusaha zaman dulu lagi di rumah tuh, kalau lu pakai baju kayak polo shirt tapi yang garis-garis jadul gitu tuh kan. Kayak gitu, celana bahan si suaminya gitu kan. Si istrinya biasa kayak daster, tapi bukan daster seksi ya. Maksudnya daster zaman dulu gimana sih yang bawahnya itu kayak bunga-bunga gitulah, kayak gitulah. Nah, dari situ dia nggak lihat gua, dia lihat ke arah kaca. Jadi gini, kalau gua di sini, nah dia itu di sana, cuma dia arahnya ke sana. Ngadep samping. Iya, kalau dia lihat gua mungkin pingsan bang. Iya kan, cuma karena memang jaraknya 7-8 meter tuh kan jauh bang. Nah udah, akhirnya di situ gue tutup tuh pintu yang connecting itu, yang mau dari lobby ke taman belakang, gue tutup. Cuman ya itu, gue bilang gue orang Indonesia bang, gue kepo. Tetap, gue buka itu pintu. Cuma gue mindik-mindik pada saat itu, gue penasaran, mindik-mindik. Gue tau gak lu, pada saat itu gue kepikiran apa? Kakinya napak deh, gitu. Iya. Gue kepikiran itu doang ya kan. Maksud gue, tapi ya maksudnya kalau ada orang luar masuk pun gak mungkin. Karena pintu kaca di lobi depan itu semua udah gue kunci. Gak mungkin lah. Akhirnya gue masuk, gue mindik-mindik, itu gak ada bang. Itu gak ada? Iya, gak ada. Itu ya gue gak tahu, awalnya gue gak tahu lah ya itu siapa gitu kan. Nah terus ada juga setelah dari situ bang, minggu depannya lagi,
gue kebagian lagi 24 jam nih, jaga 24 jam. Nah pada saat itu hujan tuh, bukan musim hujan tapi ya nggak tahu kenapa itu hujan gede. Jam 2 pagi kalau nggak salah, karena memang udah hawa-hawa ngantuk bang. Jam 2 pagi tuh hujan gede. Nah gue kepikiran gini, kalau itu basement gue nggak sedot air, pecat nih besok nih, karena basement pasti banjir kan, mobil nggak bisa masuk kan. Sedangkan itu malam Senin bang, Minggu malam. Gue bilang gimana ya, gue mau cabut ke bawah, gue males bang, ya kan, hawa kayak gitu kan, bete lah intinya. Cuman ya lebih takut lapar lah gue daripada takut setan lah gitu kan. Udah tuh gue paksain nih, beranikan diri gue turun nih, karena panel airnya di lantai 1. Jadi pada saat di basement pada saat gue turun tangga bang, kalau view-nya ya, gue turun tangga tuh basement bang. Nah sebelah kiri gue tuh pojokan tuh genset. Genset, nah depannya gue turun tangga tuh ada lift, abis lift tuh baru panel pompa air yang begitu besar ya, karena untuk supply dulu kamar semua hotel kan. Dari situ gue baru turun paling baru beberapa langkah ke depan. Jadi si bapak yang tadi gue ketemu di taman belakang itu ada di samping genset. Dengan pakaian yang sama dan gestur yang sama, gesturnya flat. Kalau lu tanya penampakannya siluet, bukan sih, bukan. Jadi kayak orang. Cuma jelas gitu. Iya jelas. Cuma blur aja, bukan blur apa? Flat, mukanya flat datar gitu, nggak ada ekspresi lah. Dia berdiri gini bang nih. Gue bilang nggak beres. Cuman ya gimana ya? Maksudnya ya udahlah. Gue paksain ke pompa air tuh. Ya udah, akhirnya gue nyalain karena di panel kan. Gue nyalain, gue sedot. Mungkin sekitar 10-15 menit. Itu gue nggak berani tengok lagi ke arah dia bang. Ke arah genset tuh gue nggak berani tengok lagi. Udah 10-15 menit. Gue beranikan diri tuh, gue balik nih ya kan, lari deh gue pikir kan, udah, karena gini bang, walaupun lu harus balik badan, lu harus kunci pintu si pompa air kan, arahnya ke genset dong, gue pasti harus lihat dia lagi kan. Cuma pas itu alhamdulillah nggak ada. Nah cuma gini bang, tempat dia berdiri itu kan di genset basement. Genset basement itu atasnya itu taman belakang. Yang awalnya gue lihat si sosok itu. Ya, gitulah. Jadi kalau awalnya kan di lantai 1 itu taman. Yang kedua itu di basement di genset. Nah, genset itu sebenarnya kalau lu tarik lurus ke atas itu taman belakangnya. Yang gue lihat di tempat dia berdiri. Gitu, kalau ditarik lurus ke atas ya. Gitu. Itu nggak ada sosok perempuannya nggak ada. Kalau yang di bawah dia doang berarti yang cowok. Iya, kalau yang di bawah sih cuma si cowok ini doang lah. Ya kan. Ya nggak tahu ya, maksudnya dari situ juga gue nggak tahu kenapa gitu maksudnya. Udah tuh akhirnya sampai pagi aman-aman aja lah gitu. Terus ada di mana kejadian tuh, kalau gue patroli bang ya, karena gue kan jarang menyentuh lantai 2 ya, yang gue bilang tadi ruangan itu pimpinan gue itu bukan pimpinan, pemilik gedung. Cuman kalau sesekali gue masuk untuk mengontrol itu, misalkan atas atensi pimpinan gitu kan, kalau malam kontrol dong situ gitu kan, ya kan, atas atensi pimpinan, ya oke lah pak, gue sesekali lah ke situ. Jadi kalau gue lewat tuh ya ada yang kerja aja di lantai 2, kayak ada surat-surat gitu, gimana sih, kertas-kertas lu adu-adu gitu. Ruangannya gede loh bang. Malam? Iya. Di ruangan almarhum ya, di ruangan pemilik hotel itu ya, malam rame. Bahkan gue pernah loh, saking gue penasarannya karena gue nggak bisa masuk ya, karena kuncinya kan di keluarganya di Indonesia Timur kebetulan. Dibawa gitu. Dibawa. Gue pernah sampai gue di pintunya gini loh. Saking gue penasaran nih gitu, karena nggak ada apa ya, nggak ada holster bang, atasnya nggak ada holster, jadi gue nggak bisa, ini kamera gitu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya udah, gue dengar apa adanya aja, suara aja. Tempelin nih kuping gue ditempelin sampai saking penasaran. Bukan so berani tapi penasaran, toh gak bakal kebuka ini kan kunci, ya kan, gitu. Cuman apa ya, maksudnya karena mungkin kan gue sering cerita ya, maksudnya karena mungkin gue sering dibenturkan hal-hal kayak gitu, jadi kalau suara-suara tuh kayak udah biasa bang. Kalau dulu masih ngedown bang, kalau dulu ya, cuma kesini-sini tuh kayak kalau denger suara jadi penasaran, jadi kayak biasa gitu ya kan. Nah itu di lantai 2 tuh. Terus gue pernah kejadian di lantai 3 bang, di ruangan bos gue itu kejadiannya sama bang, kayak gitu juga bang. Kebetulan ruangan bos gue kan menempati kamar VIP kan, bekas kamar VIP. Itu kalau kamar VIP itu ada 2 ruangan bang. Nah bos gue tuh yang satu untuk terima tamu, yang satu untuk ruang meja dia gitu. Nah cuma kalau meeting kecil tuh terima tamu di situ. Itu kalau gue patroli tuh udah sering deh. Maksudnya nggak ini ya, nggak apa, bukan sekali 2 kali. Itu udah sering kalau gue lagi patroli, kan gue harus cek semua. Kecuali kamar hotel bang ya. Kalau kamar hotel itu dikunci bang. Tapi kalau kamar yang dijadikan kantor lantai 3, gue harus buka, gue harus cek. Itu udah sering tuh di tempat bos gue tuh suara orang meeting tuh loh.
Gue buka nggak ada. Karena gue ini lagi gue masuk ruang IT, depannya kan ruang IT. Gue tutup ruang IT, suara orang meeting lagi. Ntar gue buka lagi, nggak ada lagi. Gitu, itu udah menurut gue tuh biasa. Nah cuma yang bikin aneh tuh gini. Dari setiap lantai, yang paling panas di lantai 3, gue nggak tahu kenapa. Padahal di lantai 3 AC on terus loh. Karena itu kan yang operasionalnya kan. 24 jam. Walaupun malam tuh cuma 2 koridor aja. Di kamarnya nggak. Tapi entah kenapa kalau malam itu yang paling panas, gue bingung deh. Nggak tahu ya, nggak tahu kenapa ya. Nggak cocokologi deh ya. Dan gue kan patroli ke setiap lantai. Itu di lantai-lantai yang bekas kamar hotelnya enggak. Jadi gue tuh sistem patrolinya gue naik dulu bang. Kalau patroli itu gue nggak dari bawah, gue naik dulu ke pucuk gue. Rooftop nih. Dari rooftop gue cek outdoor AC, baru gue turun. Nah sebenarnya gue juga suruh ngecek itu bang, ruang lift. Cuma gue jarang ngecek karena gue males aja gitu hawanya. Jadi ruang mesin lift itu dalamnya ada AC buat dinginin seling kan. Nah cuma gue kadang males gitu kan. Nah jadi gue turun aja ke bawah tuh, gue cek-cekin. Cuma kalau di lantai 6 sampai lantai 4, gue cuma koridor aja karena kan pintu dikunci. Oh iya. Iya kan. Nah udah nih, jadi ada cerita gini bang. Pada saat itu gue lagi patroli itu justru hati lagi enak banget bang. Hati lagi enak banget deh, gue nggak tahu apa awal bulan atau gimana pada saat itu. Pokoknya seinget gue sekarang pada saat itu hati gue lagi enak banget kan. Nah gue patroli nih, gue ke atas nih, gue pikir mau ke rooftop dulu deh. Gue mau ke rooftop dulu. Pas gue naik dari lantai 6 menuju ke rooftop, jadi pas tangga gue bilang tadi bang, denahnya kan, pas tangga mau ke rooftop gue kan pintunya sebelah kiri, depannya itu kan mesin lift, ruangan mesin lift. Gue nggak tahu kenapa bang, yang biasanya gue malas, kok kayak gue pengen buka ya, ada apa ya gitu kan. Kok kayak pengen banget gitu kan. Udah akhirnya gue buka gue nyalain lampu, gelap, mati. Mungkin putus kali kan. Nah tapi lampu dari AC nyala. Nih, jadi gue perlu gambarin, kalau gue masuk ruangan lift, ruangan tuh kotak, mungkin sekitar 5 kali 6 meter atau 4 kali 5 meter lah, sekitar segitulah. Tapi agak lumayan luas. Sebelah kirinya nih panel-panel bang, panel-panel pengoperasian lift. Mesin liftnya sebelah kanan, tengah, itu seling, gitu. Jadi mesin liftnya tengah dan ada jalan melingkar gitu aja. Nah di ujung, persis depan pintu gue, ujung tembok sana, itu ada satu meja, satu bangku yang menghadap ke tembok. Oke. Jadi udah satu meja, satu bangku kayak anak sekolah, bangkunya dimasukin gitu, rapih lah gitu kan. Pada saat itu gue ngecek karena gue nyalain lampunya mati kan. Gue pikir putus lampu nih, besok gue lapor deh sama orang HRD kan. Tuh gue nyalain senter ceritanya bang. Gue lihat panel-panel aman. Karena memang gitu bang, gue kalau ngecek tempat itu walaupun jarang-jarang, gue kalau pakai senter tuh akan dari kiri ke kanan gini. Oke. Gitu kan, karena kan dari panel, mesin lift, udah. Karena sebelah kanannya kan lurusan gue nggak ada apa-apa kan. Nah pas begini bang, jadi meja yang gue bilang tadi menghadap ke tembok beserta kursinya tuh udah menghadap ke gue. Dan di situ ada yang duduk usianya sekitar 20 tahun ke atas, mukanya hancur sebelah bang. Posisi duduknya gini nih duduknya. Gue masih inget banget gini, nggak ada kedip bang. Itu gue pakai senter begini bang. Bukan maksudnya kayak nge-freeze gimana sih lah? Ya kan maksudnya kayak anjir gue lagi di mana atau gimana lah gitu, nggak ngerti apa yang harus. Itu gini bang. Ngarah ke gua dan nggak ada kedip. Itu persis mungkin ya sekitar jaraknya 45 meter lah. Gue buka gini, dia di ujung tembok sana, yang tadinya harusnya bangkunya ngadep ke tembok nih, dia jadi bangkunya ngadep ke gue. Jadi dia gini aja. Ya kisaran umurnya di bawah 30 yang pasti, 20 up lah. Jadi sebelah nih muka hangus bang, muka kebakar. Sebelah nih ganteng lah, karena yang gue temuin di situ ganteng-ganteng bang. Serius, kalau penampakan manusia ya, kayak si bapak tadi pun ganteng, ibunya pun cantik gitu. Oke. Dan yang anak muda ini pun tampan lah, karena karena ini sebelahnya gosong aja ya. Itu gue nggak ada darah bang, kayak nggak ada darah, gimana sih lo? Ya, luka bakar gitu ya. Bukan, maksudnya diri gue ngelihat itu tuh gue kayak nggak ada darah aja, berat gitu, ya kan? Yang nge-freeze lah. Ya, gue matiin bang, tuh gak kelihatan, gue matiin senter gue kelihatan, gue nyalain lagi masih ada bang. Udah akhirnya situ gue tutup pintunya. Gue turun ke bawah tuh lewat railing bang, pegangan railing tangga tau gak lo? Saking lemesnya itu gue belum patroli lo. Karena ngelihat si anak muda itu. Gitu. Nah itu apa ya, maksudnya yang bener-bener shock lah, karena gini, walaupun gue udah dibenturkan dengan tadi gue bilang ketemu bapak-bapak dan ibu-ibu yang mukanya flat, mereka nggak lihat gue. Kalau si anak muda ini lihat gue bang, dan nggak kedip. Iya, karena apa ya? Lu gimana sih? Lu center, lu bengongnya gini.
Dia ngeliat gue ngeliat dia gitu loh. Cuman ya di jarak yang 4-5 meter lah jauh. Tapi ya tetap center bang. Ya kan jelas lah ya kan. Udah akhirnya itu apa ya? Salah satu di situ yang bikin gue paling kena mental sih. Jelas kita di muka bang, jelas. Kalau si bapak itu gue bisa lihat dari sampingnya doang gini gitu. Kalau itu bener-bener jelas dan separuh-separuh ya gue nggak tahu ya maksudnya. Kenapa sih gitu kok di hotel ini gue ditampakin sosok yang ini kayaknya gini bang ya menurut logik ini gue masih pakai logik bang ya. Dia sebelah hangus, sebelah biasa gitu kayak dia mau menunjukkan eksistensinya bahwa dulu pernah ada kejadian di sini. Itu menurut gua. Ya, menurut gua dong ya kan. Nah, dari situ ya udahlah. Gua kepikiran itu gua sampai sakit 4 hari kalau nggak salah. Dari kejadian itu yang ditampakin sampai separah gua akhirnya sakit tuh itu si anak muda itu. Cuma selama gua di sana, gua cuma sekali ketemu dia. Cuma sekali ya. Nah, terus dari situ menjelang bulan September kalau nggak salah. Karena gua resign di bulan November, Bang. Bulan September tuh bos gue mau ada BIMTEK bang. BIMTEK tuh bimbingan teknis. Orang asuransi tau lah. Bimbingan teknis tuh akan kita undang klien seluruh Indonesia. Itu waktunya 2 minggu gitu. Nah sebelum itu diundang karena mungkin bos gue untuk efisiensi budget daripada tidur di luar ini kan bekas hotel nih. Gimana kalau kamar-kamarnya kita renov? Kan efisiensi budget dong untuk ngisi tamu-tamu aja gitu. Karena satu kamarnya kan double bed semua bang. Bed yang pisah tuh. Ya kan jadi ya wah ini bisa nampung banyak nih, satu kamar 2 orang kan, ada 30 kamar bisa kali ya 2 kan, 60 orang gitu, bisa efisiensi budget lah. Akhirnya bos gue kerjasama lah dengan kontraktor kecil buat renovasi doang. Nah singkat cerita datang nih, weh lu tahu Kuproy bang, iya kan, weh di basement tuh udah siap-siap buka bedeng bang. Nah kan gue security masih ada mobil parkir, lu mau buka bedeng dong. Gue bilang ngapain pak? Enggak, saya disuruh renovasi katanya, cuman karena untuk mempersingkat waktu mereka suruh nginap. Jadi biar lembur tuh nggak pulang, besoknya kerja lagi gitu. Udah mau ke bedeng tuh gue larang kan, akhirnya gue koordinasi sama bos gue. Dan memang bos gue tuh salah satu orang yang sangat memanusiakan manusia gitu. Jadi udah kasihan dia kalau tidur di basement, suruh tidur di aula aja kan ada AC katanya. Oh ya udah oke. Dia bawa kasur enggak katanya kan? Bawa tikar-tikar pak. Ya udah suruh di itu aja. Udah akhirnya tidur di aula bang. Aula yang gue bilang tadi ada suara-suara itu. Lantai 1 ya udah karena memang kalau malam pun di situ kan langsung pengawasan gue deket gitu. Kalau gue harus turun ke basement ngawasin dia ngapain kan? Takutnya minum apa kan? Memang nggak banyak. Cuman ya kan tetap kita namanya security digaji buat apa sih bang? Buat curigain orang bang. Buat mantau ya. Iya. Nah udah tuh akhirnya dari situ kerja mereka. Gue nggak ini ya, maksudnya nggak ada curiga apa-apa. Mungkin sekitar 1 minggu kemudian lah. Karena itu proyek lama bang. Ada sekitar 10 apa 2 minggu lah. 1 minggu kemudian karena mungkin mereka udah mulai dekat sama gue gitu, sering ngobrol gitu. Mereka cerita ternyata mereka ini keempat-empatnya ditampakin sosok suara dan sosok anak kecil 2 kembar. Cewek. Tapi dalam waktu yang berbeda. Kayak gini, si A hari Senin, si B hari Selasa, si C hari gitu. Jadi pada saat mereka tidur tengah malam, yang satu-satu ini dibangunin tuh nggak lo? Yang lainnya dibikin tidur pules gitu. Buat dikasih lihat eksistensi yang ada di ruangan itu. Menurut cerita mereka nih yang gue gambarin kayak gitu. Bergilir ya nih. Iya. Dan bahkan gue belum pernah lihat si anak kecil ya, gue baru dengar suaranya doang. Tapi mereka udah lihat dan dengar suaranya. Jadi kata mereka tuh main-main aja pak. Tuh di dekat meja tenis meja itu. Anjir yang gue denger nih gue bilang kan. Ya udah cuma kan gini. Balik lagi security nggak mau dilihat ini ya. Gue bilang itu lu lagi lelah aja. Mungkin halusinasi gitu kan. Ya nenangin lah. Daripada dia takut besok resign gagal proyek. Bos gue nggak beres. Bos gue marah dong. Nah udah itu cerita dari pekerja proyek yang pernah di situ bang. Jadi langsung ditunjukin eksistensi itu. Nah dari situ tuh ini ceritanya apa? BIMTEK nih udah beres kelar semua, diundang lah. Jadi 2 minggu, 1 minggu dari minggu pertama dari Indonesia Tengah ke Timur, minggu kedua dari Indonesia Tengah ke Barat. Jadi minggu pertama datang nih bang semua bang. Penuh nih kamar hotel penuh, kamar penuh semua ya kan. Tapi yang jaga tetap gue sendiri. Karena security-nya nggak mungkin mau BKO dari mana. Kan kita bukan outsourcing bang. Kita tuh langsung ini aja organik, langsung dibayar sama perusahaan. Jadi nggak melalui pihak ketiga kan. Jadi nggak bisa minta bantuan mana-mana gitu. Ya udah, jaga aja gitu, maksimalin aja gitu kan. Udah tuh, udah datang semua bang. Ini ada kejadian di
mungkin sekitaran jam 2 pagi lah, gue lagi standby di resepsionis kan, karena gue pikir ada orang. Jadi pada saat acara tersebut gue lebih sering begadang tuh, karena ada manusia kan isinya kan. Kalau sepi sih kita bisa tinggal tidur kan. Udah jam 2 malam itu tiba-tiba ada salah satu tamu perempuan bang dari Indonesia Timur turun lewat lift. Nah, dia komplain ke gue, bilang, "Pak, AC saya tuh mati," gitu, di ruangan saya. Gimana sih, pasti udah minta remote-nya loh ke bapak security yang di atas loh. Kan gue bingung ya, maksud gue security saya cuma satu bang, gue doang. Ya cuma karena gue nggak mau bikin orang ini khawatir atau berpikir yang aneh-aneh kan. "Oh iya Bu, mohon maaf, Ibu kalau misalkan memang ada komplain apa-apa, telepon aja dari kamar ke sini, atau Ibu langsung ke sini nggak apa-apa. Ini saya kasih kan, gue kasih backupnya." "Iya loh Pak, itu kan ada security yang jaga itu, security yang di mana Bu? Itu yang di atas loh, tapi bajunya biru itu loh," kata dia, "biru langit gitu bang, biru langit tuh. Tapi bapak-bapak sama kok, orang timur juga kayak saya," kata dia gitu kan. "Oh iya, mungkin lupa kali sampeinnya." Gue sok-sok stay cool, nggak ada apa-apa tuh nggak lupa. Iya, padahal hati berkata lain kan. Udah tuh, ya udah lanjut aja, silahkan, selamat istirahat. Gue bilang, udah, akhirnya naik dia ke atas. Tuh gue santai. Gue maksudnya di situ gue belum tahu itu siapa. Ya kan, belum tahu itu siapa deh. Pokoknya gue cuman simpennya pertanyaan di otak gue. Akhirnya paginya gue turun jaga. Jadi gini bang, di gedung sebelah nih ada komandan security, gue sebut Mr. X lah ya. Di gedung sebelah nih memang perusahaan induk dari perusahaan gue ini, perusahaan induknya. Nah, ada komandan security-nya ini yang sangat lama lah, dari ini hotel masih belum jadi hotel, masih belum dibeli sama pemilik gedung, dia udah jaga. Jadi dia tahu lah histori di sini. Jadi gue pikir gue pengen tahu ya siapa yang pakai safari malam-malam gitu kan. Akhirnya pagi-pagi setelah gue turun piket, karena kebetulan schedule gue sama dia bang. Kalau gue pagi dia pagi, gue malam dia malam gitu kan. Nah, gue samperin lah Bang X ini. Gue bilang, "Bang X, jadi ada komplain nih dari tamu peserta BIMTEK." Gue bilang, "Semalam ada security tua-tua pakai baju safari biru katanya, cuman sudah tua lah." Gue bilang, "Di mana Mas?" Katanya, "Di lantai 4 sih kebetulan posisi tamu tersebut, di koridor." Gue bilang, "Ah Mas, sampean udah pernah lihat pemilik gedung ini belum?" Kenapa dia bilang gitu bang? Karena pada saat gue dulu kan gue sempet cerita, gue pernah kerja di finance ya di sini ya. Gue tuh udah kenal dia sejak itu, karena mes gue itu di sebelah hotel itu dulu. Pada saat gue kerja di finance, sebelah hotel itu tuh kantor outsourcing gue, dan gue mesnya di situ pada saat dulu gue di finance 2019. Jadi kayak rezeki gue di situ aja yang muter ya. Padahal gue masuknya kan nggak lewat orang situ sebenarnya kan, cuma kayak rezeki gue di situ aja. Nah, jadi gue udah kenal sebenarnya Mr. X sebelum gue kerja di situ. Nah, jadi dia nanya kayak gitu ke gue, "Emang sampean belum pernah lihat ya pemilik gedung?" "Belum." Dia ada foto yang berdua sama pemilik gedung itu bang, ditunjukin bang ke gue, ciri-ciri sama bang sama yang diceritain si peserta BIMTEK semalam. Jadi dia pakai safari biru, tinggi gede kan, emang hitam orang timur kan. Nah, jadi memang kebiasaan dia ini kayak pengusaha zaman dulu bang. Jadi kantornya tuh nggak pakai dasi, jas, nggak pakai safari, kayak film-film Barry Prima zaman dulu kan kalau. Nah kayak gitu. Gue bilang, wah bacaan ini ya, karena gue nggak lihat kan, yang lihat kan peserta BIMTEK kan. Cuman ya udahlah, maksudnya ayo biar tahu aja, wah ada nih kayaknya korinnya di sini mungkin menurut gue kan. Ya udah dari situ udah keep. Karena memang pengalaman gue setiap jaga perkantoran tuh gitu bang. Jadi untuk menjaga stabilitas di situ, lu nggak boleh lu makan sendiri aja deh, cerita lu deh gitu. Nggak boleh lu kasih karyawan cerita-cerita yang kayak gitu, nggak boleh. Jadi itu udah larangan banget ya. Nah itu pada saat bos gue mengadakan BIMTEK tuh bang, itu 2 minggu lah ya. Kalau mengenai AC panas, gue nggak tahu kenapa pada saat ada peserta mungkin positive thinkingnya pada saat itu karena banyak orang. Jadi kalau AC kan banyak orang makin panas ya bang ya, makin nggak berasa ya mungkin karena itu. Tapi ya gue bingungnya semua kamar pada saat ada isinya itu, semua kamar mengeluhkan AC-nya panas, padahal itu udah di posisi yang paling dingin tuh. Gue nggak tahu merek AC apa sih, itu udah 16 deh pokoknya gue lihat di temperaturnya itu udah paling dingin. Tapi memang gue pun pas masuk ngecek ngerasa itu panas. Gue nggak tahu, padahal sebelumnya itu udah ready semua karena kontraktornya kan ada bagian AC juga kan, itu udah semua dicuci bang di khusus kamar itu. Gue nggak tahu deh kenapa, alasannya apa gue nggak tahu, karena bukan suatu hal yang gue bisa lihat kan, ya kan. Jadi gue nggak bisa juga nebak-nebak ya. Kalau mau ilmu cocokologi, mungkin nih jinnya mana kali ya, gue nggak tahu deh. Itu kan cocokologi ya kan. Betul. Nah udah dari situ bang, maksudnya
Itu kan di bulan September ya. Setelah itu hampir ke bulan Oktober. Nah, gue resign nih bang, ceritanya di bulan November. Karena memang ada sesuatu hal yang gue pikir, wah perjanjian awalnya nggak sesuai nih. Akhirnya gue memutuskan untuk resign. Cuman sebelum resign tuh gue dikasih pengalaman yang memang menurut gue apa ya, membagongkan. Jadi gue mau resign nih bang. Gue inget banget bang, hari Minggu masih siang bang, jam 9 nih kan. Hari Minggu jam 9 tuh. Bos gue udah kontak nih, Mas nanti mau ada vendor ya. Nah vendor ini bang, yang dulunya dipakai pihak hotel buat benerin AC atau bersihin AC, vendor AC ya. Jadi pada saat sebelum COVID hotel masih beroperasi, vendor ini dipakai nih untuk maintenance AC gitu kan. Nah karena pada saat itu AC di lantai 3 tuh banyak yang ngadat, akhirnya bos gue panggil vendor itu kembali. Nah ceritanya di hari Minggu itu beberapa hari sebelum gue resign lah ya, vendor itu datang, udah atas konfirmasi bos gue kan, datang lah jam 9. Oh yaudah, karena gue di situ pagi kan banyak aktivitas ya, rame ya. Gue nggak bisa tinggalin bang di bawah. Jadi karena gue pikir dia vendor udah pernah di situ, gue bilang, Pak naik aja ke atas ya, Bapak udah sering sini kan, tahu denahnya kan. Oh tahu Mas, aman ya ditinggal ya? Oh, aman Mas, naik ke atas. Udah nggak ada apa-apa, gue jaga aja standby biasa. Waktunya sholat makan biasa bang. Jam 3 kelar turun mereka berdua kan. Turun mereka berdua jam 3. Udah nih pamit, Pak makasih ya. Aduh, mohon maaf masih berantakan di atas, nggak apa-apa besok sama OB aja, gue bilang gitu kan. Ya, titip salam juga, sampein makasih ya Pak sama Pak Maman. Bingung gak lu? Titip salam dan sampaikan terima kasih sama Pak Maman. Sedangkan di gedung itu cuma gue sendiri. Dan gue nggak tahu Pak Maman itu yang mereka sebutin itu siapa bang. Lah gue bengong dong, kata gue siapa Pak Maman ini kan. Cuman ya udahlah, maksud gue tuh orangnya nggak mau ribet bang. Ya udahlah gitu. Udah akhirnya cabut nih, mereka berdua cabut. Cuman anjir gue masih sampai besok pagi nih. Maksud gue harus tahu siapa Pak Maman gitu kan, biar nggak penasaran gitu kan. Akhirnya gue keluar, yang gue bilang tadi, komandan gue, Bapak X itu kan satu shift juga sama gue kan, bareng, cuman dia di gedung sebelah. Tuh gue ketok-ketok bang. Gedung sebelah gue pengen tanya dia kan. Akhirnya dia keluar, gue tanya, dan izin mau tanya, bener kenal sama Pak Maman nggak? Terus dia bilang gini, loh kamu bisa tahu Pak Maman? Nah Pak Maman siapa dan? Pak Maman itu tenis hotel, cuma dia udah meninggal waktu COVID, cuma sakit ya, meninggalnya bukan karena COVID. Kok kamu bisa kenal kata dia gitu kan? Nggak kenal sih, gue udah bete di situ bang. Maksud gue nggak kenal sih, dan cuma tadi orang AC berdua dia bilang titip salam dan ucapkan terima kasih Pak Maman. Maksudnya makasih udah nemenin dia servis AC. Oh iya bang, zaman itu hotel ada. Memang kalau selama ada teknisi AC dari vendor, pasti didampingin selalu sama Pak Maman bang. Gitu. Bete kan gue dari situ. Wah, gue bilang ini roh atau apa ini? Gue bilang, gue pikir gitu bang ya kan di situ ya. Cuman ya udahlah. Akhirnya gue ngobrol sama dia tuh sampai malam, berdua bahas-bahas itu. Nah, ini yang bikin gue speechless ya bang. Nah, jadi yang bikin gue speechless tuh bang, gue kan cerita-cerita nih lah. Maksudnya, gue terakhir inilah gue mau resign nih hari Selasanya kan. Gue tanya-tanya nih ke si Mr. X nih, Bapak X nih komandan gue itu di situ. Terus gue tanya, dan saya mau tanya nih. Jadi gue sebelum dari situ gue gak cerita sama siapa-siapa. Gue cuma mau mengkonfirmasi apa sih yang gue temuin selama ini tuh apa. Itu gue cuma mau menggali itu bang. Tempat ini tuh bekas apa gitu kan. Akhirnya gue tanya-tanya nih ke beliau ini. Beliau jelasin begini. Saya pun masuk sini mas, pada saat ini sudah tidak ada apa-apa, tanah kosong. Saya masuklah gedung sebelah ini untuk jaga. Akhirnya sampai dibeli sama bos gua. Akhirnya bukan bos gua apa? Pemilik gedung, dan dibangun gitu. Salah satunya ya pemilik gedung itu komisaris di gedung sebelah di PT Inti gitu kan. Nah cuman menurut info dari masyarakat yang beredar di sekitar, karena komandan gua ini kan yang paham siapa RW di situ bang, karena sering berkoordinasi untuk keamanan kan, sampai semuanya paham lah. Menurut masyarakat sekitar yang dituakan di situ, dulu tuh berupa rumah bang. Berupa rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri, satu anak sulung laki-laki sama 2 anak kembar perempuan. Cuman di tahun 90-an tuh ada terjadi tragedi di mana mereka ini dibantai. Maksud gue lo konek gak apa yang gue bilang, maksudnya isi anggota keluarga lu itu. Nah dari situ gue langsung mikir dong, maksudnya apa yang disebutin dia ini, isi dari anggota keluarga tersebut, itu yang gue lihat bang. Seperti yang di taman belakang tadi kan ada bokap-bokap sama istrinya, terus di
ruangan aula itu kan ada anak kembar cewek, dan si anak sulungnya tuh gue lihat yang di lift lantai 8, ruang yang ini setengahnya. Nah, dia nggak cerita sih ya, maksudnya ini agak sensitif lah ya, maksudnya gue nggak bisa cerita secara gamblang, cuman di tahun 90-an lah ada tragedi terhadap rumah tersebut, akhirnya satu keluarga itu meninggal. Dan akhirnya rumah ini atas saran dari keluarga yang di luar kota, biar nggak jadi biar nggak gagal move on mungkin ya, diratain. Nah, lama lah kosong di situ. Si komisaris gue ini lihat ada potensi nih di daerah sini, dibeli dijadikan hotel, dibangun hotel. Nah, cuman pada saat pembangunan hotel, menurut keterangan si komandan gue ini, beliau ini Mr. X ini, si pegawai kuli-kuli proyek itu kan persis itu banyak bang, dan mereka tuh beddingnya kan persis di taman belakang. Nah, mereka tuh dikasih lihat eksistensi si ibu dan si bapaknya. Jadi bukan cuma gua gitu, si Mr. X pun tahu sebenarnya bahwa di situ ada ini loh gitu, ada sosok ini gitu. Karena memang ada histori seperti itu dulunya gedung tersebut awalnya ya. Jadi gitu yang gua maksudnya yang gua dapat cerita di akhir sebelum gue resign sih. Itu asal muasal sebelum hotel apa sih ini gitu. Jadi akhirnya gue tahu dari Mr. X ini, komandan gue ini. Oh, nah kalau yang si Safari, itu pemilik gedung bang. Pemilik gedung ketika udah diratain ya. Iya, jadi pas udah, kalau yang pakai Safari itu meninggalnya baru kan sebenarnya kan. Cuma karena gue nggak kenal kan. Dia udah diratain, dia adalah komisaris di PT sebelah ini yang dijaga sama komandan gue. Pusatnya lah, kalau ini kan holdingnya yang gue jaga ya, salah satu divisi yang dijadikan PT buat ekspansi bisnis saja. Nah, dia salah satu komisaris di PT Inti gitu. Nah, berhubung dia lihat, wah ini tanah ini berpotensi ya, dan dia punya uang, akhirnya dia beli tanah, dia bangun hotel pada saat itu gitu. Hotel udah lama lah. Maksudnya hotel udah lama lah ya, kalau misalkan itu kejadiannya di tahun 90-an kan hotelnya bisa dibangun 2000-an kan gitu. Iya, betul. Gitu. Dan maksudnya dulunya ya gitu, menurut informasi itu adalah rumah pemukiman warga biasa. Oh, bukan. Maksudnya itu bukan pemukiman bang, kalau dibilang rumah ya, wah gila, Jakarta Pusat bang. Oh iya. Maksudnya kayak di Menteng lah modelnya, rumah-rumah kayak di Menteng, walaupun itu bukan di Menteng ya, tapi gue yakin karena pinggir jalan dengan luas 9x15 meter, rumah besar gitu. Cuman ada tragedi di tahun 90-an. Ya, di tahun 90-an ada tragedi yang menyebabkan suatu keluarga itu meninggal dunia semua. Nah, atas saran dari keluarga yang di luar kota, mungkin untuk supaya bisa cepat move on ya, melupakan tragedi itu, diratain lah. Oke. Nah, entah di tahun berapa, setelah rata lama katanya bang, maksudnya diratain, setelah itu nggak diapa-apain. Entah di tahun berapa, akhirnya tanah tersebut dijual. Karena si pemilik gedung komisaris tersebut yang sudah meninggal juga melihat itu ada potensi, dibeli, jadikan hotel itu. Oke. Jadi awalnya di situ, awalnya rumah. Itu sejarahnya dari tempatnya ya. Dan alhamdulillahnya selama gue di situ, gue ketemu sama pemilik rumahnya. Walaupun gue nggak tahu itu pemiliknya atau bukan, cuma menurut cerita dari Mr. X ya ciri-cirinya seperti itulah. Menurut cerita warga yang berkembang di sana juga. Ketemu pemilik. Iya dong, kan dia bilang ada suami istri. Satu anak sulung laki-laki dan 2 anak kembar perempuan. Tapi kalau untuk yang anak kembar cuma suaranya doang. Suaranya doang. Dan kalau lu mau tahu, pada saat gue ketemu si suami istri ini di taman belakang dan menghadap ke kaca, nah kaca itu ternyata aula kan. Nah mungkin dia lagi liatin anaknya main atau gimana gitu. Jadi ya mungkin ini ilmu cocokologi gue ya. Cuma ya nggak tahu lah, ini mungkin masih make sense atau enggak, gue nggak tahu lah. Cuman ya menurut gue itu, pandangan gue dari yang sangat tidak mengerti hal gaib gitu. Jadi kira-kira seperti itu bang. Dari situ gue resign sih. Cuman resignnya bukan karena hal gaib ya. Memang ada hal yang di luar kesepakatan. Akhirnya ya udahlah, cabut gitu. Nah untuk sosoknya berarti kan sekeluarga nih bang. 3 anak. Anaknya 3. Anak sulung. Ya. 20 up lah umurnya. Yang 2-3-nya ini anak kembar ya? Kembar, perempuan. Paling 4 tahunan lah. Oke, nah kalau untuk yang 2 ini kan yang kembar kan belum pernah lihat nih. Belum pernah, cuman kuli proyek udah pernah lihat. Kuli proyek pada saat renovasi. Kalau gue dengar suara-suara main-main aja. Keterangan dari si kuli ini ngelihat sosok
bocah ini tuh Ya sekitar 4-5 tahun umurnya. bentuknya apa kalau kebakar? Oh enggak, anak kecil biasa. Wajar aja gitu. Iya, wajar kayak manusia. Dari sisi kalau menurut gue bang ya, dari yang satu keluarga ini itu nggak ditampilkan aneh-aneh bang. Cuma yang anak sulung aja mukanya gue nggak tahu ya karena apa ya. Mukanya yang sebelah itu gue nggak tahu karena apa. Mungkin karena kayaknya gue harus tanya Om Puji nih bang. Nah iya, Ya kan apa aja sih sosok yang di situ? Iya, apa mungkin yang si anak sulung itu kenapa mukanya kok beda dari yang lain kan normal aja, cuma flat kan. Termasuk suami istri ya? Normal. Kenapa yang anak sulung ini beda? Apa dia mau memberi suatu isyarat apa yang terjadi di masa lalu? Apa gue nggak ngerti deh. Gue harus tanya kayak yang lebih ngerti dong. Nah, iya. Ya kan? Ya kita ngobrol sebentar mungkin ya dari Siap. Bang Edo sama Om Puji. Boleh, siap. Sekarang kita undang Om Puji dulu ke sini. Baiklah, itu tadi cerita dari Bang Edo ya? Edo. Saya kan udah dengar di belakang layar. Tadi kan ada yang mau akan ditanyakan ya sama saya. Betul Om. Kira-kira tuh apa nih yang tanya? Silakan. Ya, jadi gini Om, kita flashback dikit nih. Okay. Jadi mungkin Om udah dengar ceritanya tadi kan. Nah, jadi itu kan histori si hotel tersebut dulunya kan bekas rumah yang terjadi pembantaian lah, gitu kan. Nah terus kan saya nih Om dikasih lihat sosok anggota keluarganya yang ada di sana. Nah cuman kenapa sih Om? Maksudnya yang masih penasaran di saya itu semua yang saya lihat itu kondisinya normal aja, cuma flat ya. Tapi entah kenapa nih yang anak sulungnya yang umur 20 tahun ini, 20 up lah Om ya, itu mukanya tuh sebelah normal, sebelah kayak kebakar gitu Om. Apakah itu dia maksudnya dia ingin menunjukkan bahwa di masa lalu pernah ada terjadi ini loh gitu apa gimana gitu? Itu cowok ya? Cowok Om. Iya, kalau saya perhatikan tadi ya, Masnya bicara itu si anak sulung ini memang mengalami suatu tragedi kecelakaan ya, berbagai macam. Dia bekerja di suatu tempat, dia mengalami suatu kecelakaan lah. Itu sebenarnya bukan kebakar, itu kayak kecelakaan. Oh jadi sebelum meninggalnya apa gimana Om? Itu sebelum tewasnya lah. Oh sebelum meninggal ya. Jadi biasanya korin-korin kayak gitu tuh sebelum dia terakhir dia tewas itu seperti apa, misalnya kecelakaan misalnya ya, mukanya hancur gimana ya, nanti yang ditunjukkan pada manusia si korin ini ya apa yang terjadi setelah akhir hayatnya Mas. Oke. Jadi kalau misalnya dia meninggal kecelakaan tabrakan hancur atau gimana, nanti si korin ini juga menampakkan pada seorang yang kejadian yang terakhir kali dia wafat itu, yang meninggal tadi. Penampakannya Om ya. Seperti itu. Ya pokoknya ada juga orang yang melihat yang tadi Mas bilang tadi, kok yang lain biasa aja ya, biasa-biasa, tapi kok yang ini kok seperti ini. Ya, bisa itu kan saya lihat memang akhir hayatnya seperti itu, ada suatu tragedi yang dia alami. Jadi ingin menunjukkan lah ya Om ya, bahwa dia tuh ini yang pernah terjadi sama saya nih gitu terakhir kali. Enggak, karena aneh aja Om. Maksudnya yang lain normal-normal aja, kok untuk yang satu ini beda gitu. Penasaran sih ya kan, karena kan saya nggak paham hal gitu kan, makanya daripada penasaran kan lebih baik tanya ke yang lebih paham ini gitu Om. Biar tambah ilmu Om, kan sama-sama sharing. Iya, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya pada hari jika engkau nggak tahu kan. Betul. Jadi ya itu aja yang ditanya. Sementara itu. Itu aja. Siap. Udah. Terima kasih Om Puji. Sama-sama, sukses selalu buat kita semua ya. Amin ya Allah. Acara ini saya kembalikan pada Bang Rizko. Oke, itu tadi penjelasan setelah ngobrol dari Om Puji ya Bang. Jadi terima kasih nih Bang Edo udah mampir ke sini. Sama-sama. Jauh-jauh dari Bogor. Siap. Jadi nanti karena jauh dari Bogor harus like dan komen ya. Pasti. Jangan lupa bantu kita dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share video ini buat kalian yang suka nonton di Lautan Mistis. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Edo. Sama-sama Bang Rizko. Closing gue mau ngingetin ke kalian, buat kalian mau jadi narasumber di Lautan Mistis harga banget, langsung aja hubungin WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Edo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.